Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wa salahil akibah. Para jemaah, bapak-bapak hadirin, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan guru kita yang muhtaram Dr. Habib Ali bin Hasan Al-Bahar. Fayatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munfarid bil baqa al-qad bihi bil-kama summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa mawlana Muhammad sayyidil mursalin wa imamil anbiya wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Puja dan puji syukur hanya milik dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Dialah yang kekal dan Dialah yang menetapkan seluruh ciptaannya untuk mendapatkan kefanaan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Habib Quraisy bin Syihab Mata'anullah bituli hayati, Habib Adnan Al-Attas Mata'anullah bituli hayati, Kiai Haji Dr. Ustaz Rahiman, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, dan Habib Zain, Habib Muhsin, Habib Abdullah bin Muhsin, Pak Hasan, dan semua putra-putra Habib Abdullah bin Muhsin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Habib Muhammad bin Syahab, Anis Hasan Attas, Ali bin Hasan, insyaallah sahib Attas, dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bedanya orang beriman dengan orang tidak beriman itu salah satunya ketika berbicara tentang kematian. Bahkan sebagian ulama mengatakan agama itu akan dilihat salah satunya ketika berbicara tentang kematian. Kita sebagai muslim tidak pernah mempermasalahkan kematian. Tidak pernah mempermasalahkan kematian, karena kematian itu bukan aneh. Malah justru kalau mati, kematian itu bukan aneh, malah justru kullu man 'alaiha fan wa yabqa rabbuka wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, atau dzul jalali wal ikram. Kematian itu enggak aneh, malah yang aneh itu kalau enggak mati. Ngapain pusing dengan yang pasti? Udah pasti. Saya yang berbicara, yang mendengar, semuanya kita akan mati.
Yang menjadi masalah itu kan yang sering mempermasalahkan kematian. Mau diutak-atik, banyak sekali riwayat-riwayat yang Nabi Muhammad SAW ketika berbicara kematian tidak ada negatif sama sekali. Seperti yang diharapkan orang kalau habis tes PCR. Negatif. Tidak ada yang negatif. Nabi Muhammad yang mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya Sabil Idzikar wal I'tibar, ketika menguraikan tentang terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu sering buku itu diterjemahkan dengan misteri umur manusia. Orang Indonesia demen dengan judul-judul yang Sabil Idzikar wal I'tibar fi al-insan min al-a'mar, diterjemahkannya itu misteri karena dipikir huka-huka. Di sana salah satu dari sekian banyak hadis-hadis yang terkait tentang kematian, Al-Habib Abdullah membawa satu riwayat yang Nabi Muhammad mengatakan al-mautu tuhfatun lil mu'min, kematian adalah hadiah yang berharga untuk orang yang beriman. Sekali lagi, untuk orang yang beriman. Yang kedua, masih di dalam kitab yang sama, Rasulullah SAW yang mengatakan orang yang meninggal itu ada yang mustarih, ada yang mustarah minhu. Mustarih, dia meninggal, dia istirahat, dia tenang. Yang kedua, mustarah minhu, orang-orang istirahat dari dia. Mustarah minhu, orang-orang alhamdulillah dia meninggal. Biasanya yang bikin ruwet, yang bikin susah, yang bikin ada mustarah minhu. Tidak pernah dalam agama pembahasan tentang kematian yang mengarah kepada negatif kecuali untuk yang tidak beriman. Dan banyak yang suka salah nih kalau nggak ngaji itu agak repot juga. Dipikir malaikat maut mencabut itu pasti keras. Padahal dalam Al-Quran wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ada malaikat yang tugasnya mencabut dengan keras, ada malaikat yang tugasnya mencabut dengan yang dipopulerin itu yang keras, akhirnya hidup segan. Itu nanti pembahasan vaksin sendiri. Kematian tidak pernah dilihat negatif, kematian tidak pernah ada masalah. Dan kalau tidak percaya kematian itu adalah karunia dari Allah, bagaimana Rasulullah SAW ketika membisikkan Siti Fatimah radhiyallahu anha wa arda, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa arda, ketika sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa arda, di hari-hari terakhir Rasulullah, Siti Fatimah pernah dibisikkan sama Rasulullah yang orang menyaksikan. Habis dibisikkan oleh Rasulullah, kita pengen sekali mudah-mudahan kita dapat kesempatan itu mendengar langsung suara Rasulullah SAW. Itu dibisikkan, habis dibisikkan nangis. Kemudian setelah berhenti, bersama Rasulullah lagi, dibisikkan lagi yang kedua kali. Yang kedua kali ketika setelah dibisikkan senyum dan gembira. Siti Aisyah bertanya, wahai Fatimah, waktu dibisikkan oleh ayahmu yang pertama kali engkau menangis kenapa? Terus yang kedua kok tersenyum? Siti Fatimah bilang, karena ayah menyatakan sebentar lagi ayah akan meninggal dunia. Aku menangis. Ketika aku menangis, ayah membisikkan aku yang kedua, dan ayah mengatakan yang paling cepat nyusul, yang paling cepat nyusul aku, kata ayah, adalah engkau wahai Fatimah. Senyumnya Fatimah karena apa?
Yang pertama karena ditinggal sedih. Yang kedua ketika diberitahu bahwa beliau orang yang pertama menyusul, beliau tersebut gembira. Kenapa? Karena tahu kematian itu bukan masalah, malah justru kematian itu yang akan menyelesaikan tanpa masalah. Itu pegadaian. Siti Fatimah ketika diberitahu awalul nasfuhu qalbi, yang pertama akan menyusul aku adalah engkau, Siti Fatimah tersebut. Dan kalau kita baca bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba, ketika beliau sudah terkenal yang membunuh siapa yang membunuh? Kita tanya yang di samping kanan kan, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kan yang bunuh Sayyidina Umar? Emang Sayyidina Umar nangis. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, beliau disebut syahidul Quran. Beliau yang sudah diberitahu oleh Rasulullah bahwa kalau ada yang datang ingin menarik jubahmu wahai Utsman, ingin membunuhmu, kun ka khairi ibnai Adam, jadilah engkau orang yang paling baik seperti dua anak Adam, Qabil dan Habil. Yang paling baik yang mana? Yang tidak mau membunuh Sayyidina Utsman bin Affan, terbunuh. Gak cengeng, karena tahu meninggal dunia itu adalah kelanjutan menuju kehidupan yang lebih istimewa lagi, yang lebih luas lagi. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, beliau yang pernah menguraikan dalam beberapa riwayat dikatakan tentang gambaran perjalanan kematian. Bagaimana kita bisa memahami bahwa meninggal dunia itu berarti kita pindah dari alam yang kecil menuju yang lebih luas. Beliau sampai mengatakan seorang bayi yang baru dilahirkan nangis. Disuruh masuk lagi ke perut ibunya. Seorang yang meninggal dunia seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau pun nangis sebentar, habis itu ketawa melihat warna-warni. Agama yang paling hebat menjelaskan misteri kematian cuma ajaran Islam. Bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda, ketika disakit hari-hari terakhir beliau, istrinya melihat Sayyidina Bilal bin Rabah dalam keadaan sakit. Istrinya wa qurbah, betapa sulitnya, betapa sedihnya, betapa susahnya kami. Karena Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda dalam keadaan sakit. Apa jawaban Bilal? Wa taraba, betapa bahagianya, betapa gembiranya. Gadan alqa Muhammadan wa suhbah. Besok kalau saya meninggal dunia, saya akan bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Kematian tidak dipandang dengan cara yang salah. Makanya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau yang mengatakan labnu Abi Thalib yuhibbul maut kama yuhibbut tifl dir'a ummih. Demi Allah, putra Abu Talib, Ali bin Abi Thalib, mencintai kematian sebagaimana bayi mencintai susu ibu. Gak ada yang cengeng. Makanya yang Islam bingung kan, umat Islam berani-berani banget. Kadang-kadang yang kebablas, gak sempat berapa masuk kuburan bingung. Yang berani, yang gak takut itu kenapa? Karena ngerti. Karena begitu meninggal dunia belum lama
baru ditinggal 7 langkah, tapi jangan dihitung. Ini nggak ngaji nanti tuh kalau yang dihitung kan, ada yang ditungguin aja. Biar nggak ditanya katanya. Nggak ngaji dia. Kalau ngaji kan tahu, ada namanya kinaya, ada namanya. Kalau ngaji dikasih tahu, jangan ditungguin. Biar bapaknya ditungguin aja. Kenapa kesian bapakku kalau ditanya malaikat? Karena ada hadis yang mengatakan begitu ditinggal 7 langkah langsung ditanya, ditungguin. Nggak ngaji lagi gitu. Bahaya. Dan Islam telah menyelesaikan permasalahan yang ditafsirkan dengan ngawur-ngawur. Kematian pulang. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita mau ngambil garis bawah pulang. Orang yang sekolah, anak yang sekolah, yang ditungguin waktu, yang kerja, jam kerja jam 4. Biasanya pulangnya setelah atau sebelumnya? Paling senang disuruh pulang cepetan ke belakangan. Waktu pulang itu waktu dan momen yang dinanti-nantikan. Nggak ada itu jam kerjanya sampai jam 4. Kamu pulang jam 2. Nggak ada jam 4, ini nggak mungkin. Jangan. Oh, itu ada. Pulang itu menyenangkan. Yang kerja waktu yang dinanti-nantikan itu waktu pulang. Yang merantau udah dibilang sama presiden nggak boleh. Jadi kok pulang kampung? Udah dikasih tahu nggak boleh pulang kampung. Tetap. Dan pulang kampung adalah momen yang dinanti-nantikan. Ternyata pulang yang paling benar, yang ada yang mempermasalahkan, adalah pulang ke rahmat. Makanya kita sebagai muslim tenang, hidup tenang, meninggal juga. Karena udah dikasih tahu sama Rasul, jangan melabur-labur. Wah, gentayangan. Wah, nah ada tuh. Kalau punya keimanan, kan gitu. Di dalam kubur malaikat juga mungkin yang ditanya gak bakalan bacalah ayat 255 Al-Baqarah. Yang ditanya udah jelas. Memberbuki, memnabiyuki, subhanallah. Yang akan ditanya di kubur itu yang diajarkan oleh almarhum Habib Abdullah. Bocorannya. Jadi kalau kita pernah sekolah mau masuk ujian, kalau ada teman kita yang berat, dia dapat isi dapat bocoran dia. Nah, nggak belajar tuh. Jadi di kuburan banyak yang kayak begitu. Gak punya. Kalau yang udah ngaji di Nurul Tauhid, nah robotnya merong jawabnya. Nah udah setiap hari. Yang ditanya tuh nggak mungkin ditanya yang antik. Memrobuka, menabiyuka. Oman ikhwanuka. Kemudian kalau udah dapat jawab, udah dapat bocoran soal, kan udah tenang tuh. Udah dibocorin soalnya, dibocorin jawabannya. Masih nggak tenang juga. Berarti mohon maaf. Karena orang nggak paham-paham sih. Itu nih, udah dibocorin soalnya, dibocorin jawabannya, masih juga. Kenapa umat Islam tenang? Kenapa para sahabat Nabi tenang? Kenapa Ahlul Bait Rasulullah tenang? Kenapa semua itu tenang? Karena tahu mau jalannya kemana. Orang yang
dari Google mati kan. Gimana coba? Kamu itu diciptakan dari tanah, oke? Lahir, begitu lahir akan meninggal. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu dulu masuk ke tanah, ntar bangkit lagi. Enggak bingung. Ya kan? Kami itu yang bisa tuh, para penjajah tuh bingung. Berani. Karena apa? Karena udah tahu, nggak pakai bingung lagi kok. Apalagi kalau yang ngaji tauhid. Kalau kita pelajari perjalanan masa depan itu, nanti ada yang disebut dengan haditsul yufa. Jadi nanti setiap manusia yang satu lembaran itu panjangnya itu sejauh mata memandang. Apalagi kalau di sini jauh juga. Jadi sijil itu kan catatan. Kayak scroll. Kita semua kena satu. Itu sejauh mata. Nanti ditanya, wahai hamba, ada yang salah nggak tidak betul? Kamu yang melakukan atau orang yang melakukan? Tuh, ya, kamu pernah melakukan ini udah dihapus, bener nggak? Sekarang memahami ini gampang. Sidang KPK kalau disetel, gak jadi saya jejak digital. Nanti, ya Allah, betul sudah apa yang melakukan, betul. Ya Allah, ya, dikeluarin satu namanya di toko, secari kayak model kartu gitu. Yang 100 lembar, yang 90 sekian lembar itu yang panjang, yang luas, yang besar, ditimbang sama satu. Yang panjang tadinya lebih berat, yang secarik tadi ditoko. Ternyata ditoko secarik semacam kartu yang kecil. Di situ adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu mengalahkan yang tadi disebut. Dan almarhum Habib Abdullah bin Muhsin, hidup beliau, apalagi di hari-hari terakhir beliau, fokus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fokus ngajinya, makannya, jalannya, semuanya, dan kita yakin almarhum mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya mudah-mudahan bisa melanjutkan, dan masjid ini menjadi saksi, karena manusia akan dilihat apa yang dia tinggal. Ada yang ninggalin masalah, kalah sama pegadaian. Ada yang ninggalin masalah, ada yang ninggalin macam-macam. Almarhum meninggalkan masjid ini, meninggalkan pesantren, dan meninggalkan mereka yang dididik oleh almarhum, termasuk menantu beliau, putra-putra beliau, dan kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan malam hari ini beliau lagi khususnya karena telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling mahal dari semua yang mahal adalah tauhid, keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Beliau sudah bahagia, sekarang tinggal kita. Ketika ada Imam Ibrahim Az-Zayyat selesai menguburkan jenazah salah seorang dari sahabatnya, pulang, waktu pulang semuanya ngomong gini, kesian almarhum masih muda, kesian almarhum. Lau tarhamuna anfusakum lakana Allah. Jangan kasihani yang sudah meninggal dunia, kasihani yang masih hidup. Kenapa? Li'anna al-marhum qad naja min ahwalin thalath.
Karena almarhum sudah selamat dari 3 yang masih misteri dan gak ada yang bisa mengetahui mau selamat atau enggak. Yang pertama, malakal maut qatra'ah. Malaikat maut almarhum udah lihat. Kita apakah malaikat maut senyum? Apakah jangan kasihanin yang sudah, kasihanin yang masih. Jadi kalau ada orang masih hidup, ya. Yang kedua, mararatul maut qatra'ah. Proses berpisahnya ruh dengan jasad sudah dialami. Kita gigi dicopot aja yang baru ikut sama kita, kapan gigi ikut sama kita? Harus dibius dulu, harus macam-macam. Dan yang terakhir yang paling menakutkan kata Imam Ibrahim As-Sayyad, su'al khatimah qad amin. Su'ul khatimah, almarhum sudah selamat. Makanya dikatakan Nabi Yaqub alaihi salam ala Nabi afdhalus salati wassalam, beliau ketika ditanya oleh putranya Nabi Yusuf alaihi salam, ayah, kenapa ayah nangis sampai wabyaddat aynuhu minal huzni fahuwa kadhib? Kenapa ayah nangis sampai mata ayah tinggal putihnya aja? Apa jawab Nabi Yaqub? Yusuf, aku menangis. Oh ya, kenapa ayah kan tahu Yusuf masih hidup? Kenapa ayah tangis? Justru karena kamu masih hidup ayah tangis. Karena dalam kehidupan orang bisa bolak-balik. 2024 beda. 2000 berapa? Beda. Pokoknya beda. Kehidupan itu sering membuat apa? Pagilah ayah menangisimu karena ayah tahu kamu masih hidup. Ayah takut kamu tergoda dengan kehidupan, lalu kamu kembali dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau ayah tahu kamu meninggal dunia, ayah gak akan tangisi. Siapa yang lebih sayang kepada hamba yang melebihi Allah? Seorang yang meninggal dunia berarti pulang ke rahmat Allah. Mudah-mudahan Abu Abdullah derajatnya selalu ditinggikan, alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan semua kita kalau dipanggil oleh Allah nanti semua mendapatkan husnul khatimah. Dan kalimat yang terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat yang di sini kita dididik, yang di sini kita diajarkan untuk tidak bergoyang sedikit pun dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibantu maafkan seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna Allah wa asrafna fatub alaina tawbah taghsil kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sahiril khilani wa kulli dhi mahabba hawjirati as-suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahwa bikulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasis wahbi walhamdulillahi fil badri wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.